لما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. Gaib. Pernah melihat hantu lah? Ada pernah? Percaya kan adanya hantu lah? Percaya? Setan pernah melihat lah? Ada pernah? Percaya kan ada setan lah? Percaya? Kenapa jadi percaya? Setan itu gaib, tapi maha gaib itu Allah Subhanahu. Kita dituntut secara keimanan agama kita untuk melihat Tuhan. Dalam tasawuf, dalam ma'rifatullah namanya adalah ru'yatullah. Namanya mengenal Allah. Namanya melihat Allah. Salah. Ru'yatullah artinya melihat Allah. Jika engkau tidak mampu, tidak ada yang mengajari, bagaimana? Bagaimana mampu melihat Allah? Tidak ada yang mengajari. Minimal engkau yakin Allah mengawasimu. Nah, namanya muraqabah. Fa illam tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Tuhanmu juga, turun sedikit. Tadi itu tinggi kan melihat Allah nih, tidak bisa melihat Allah, turun sedikit. Apa turunnya? Ke bawah sedikit. Fa innallaha yaraka, Allah mengawasimu. Allah melihat. Bisa enggak kita dalam hari-hari kita ini muraqabah, merasa diawasi Allah? Bila itu timbul di dalam sir kita, apalagi sampai ke kolbu kita, di hati kita. Sir itu kan dalam, melahir ke dalam kolbu kita, perasaan diawasi oleh Allah. Insya Allah kita jadi orang baik, pasti menjadi orang baik. Nggak mungkin tidak. Kenapa? Karena merasa diawasi Allah. Berani nggak mencuri? Nggak berani, karena merasa diawasi Allah. Berani nggak membodohi orang lain? Tidak berani. Berani nggak manipulasi kepada orang lain, curang kepada orang lain? Tidak berani. Mau hasad tidak berani, mau ria tidak berani. Maka timbullah di situ muraqabah. Maka yang dituntut untuk itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ialah keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu engkau tingkatkan. Sementara kenyataan alam semesta ini, inna kulla sayin, seluruh alam semesta ini, minal makhlukat, tidak lain adalah makhluk Allah. Makhluk ini beda dengan pengertian biologis. Ilmu biologi, pernah belajar ilmu biologi lah. Ilmu biologi itu yang disebut dengan makhluk itu barang yang sesuatu yang memiliki sesuatu yang bergerak. Kalau makhluk dalam arti agama, pengertian agama kita, makhluk itu segala sesuatu yang diciptakan. Jadi batu termasuk makhluk. Nah, padahal batu tidak bergerak, makhluk juga. Kayu makhluk juga. Benda-benda jamit yang padat, yang tidak bergerak, yang tidak terlihat tanda-tanda kematian, termasuk laut mati. Lautan mati lah, laut mati, makhluk namanya. Justru kenyataan itu adalah hijabun bainahu wa bainallah. Hijabmu kepada Allah. Hijab itu artinya dinding. Yang seringkali kita tidak bisa melihat Allah itu gara-gara kita melihat alam semesta makhluk. Itu persoalannya, kata saya. Maka bagaimana engkau bisa menghilangkan hijabmu itu? Wah,
Istri hijab, anak hijab, kayu hijab, ban sepeda hijab, sepeda motor hijab. Apa saja hijab, apa dibuang semuanya. Pengertian dibuang bukan bendanya yang dibuang, tidak, tapi merubah cara pandang kita. Cara pandang itulah yang disebut kemarin, ada pandang johir, ada pandang batin. Di bagian batin itulah kita mengelola jiwa kita supaya tidak terhijab dalam alam dunia, supaya kita bisa melihat Allah. Melihat Allah dalam pengertian lain, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting, ya, penting. Ya gulam, wahai anak-anakku, la taksil fa innal kaslan yakunu abadan mahruman wan nadamah birrufqah. Wahai anak-anakku, karena itu janganlah engkau malas. Ngapain belajar ma'rifatullah? Hati-hati. Sesungguhnya kemalasan itu menjadikan seseorang hamba mahruman, akan menjadi terkekang, makin hilang, makin jauh dengan Allah. Wan nadamah, dan menyesal. Birrufqah, yang nanti di akhirat kamu menyesali sekali, sesesal-sesalnya, karena kamu tidak mengenal Tuhan. Kenalilah waqad jadal haq, sesungguhnya Allah itu sangat dermawan, Azza wa Jalla itu sangat dermawan. Alaika bidunya wal akhirat, di dunia dan akhirat. Allah itu sangat dermawan kepadamu, sangat baik kepadamu, berbuat terus kebaikan pada dirimu. Lalu kamu buta, tidak tahu sama sekali kebaikan apa yang diberikan Allah kepada diriku. Itulah tanda di antara kebutaanmu kepada Allah. Itulah tanda engkau tidak bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang mengenal Tuhannya, karena Abu Muhammad Al-Ajami, seorang tokoh tabi'in, ya. Di sini disebut Al-Ajami adalah beliau, nama beliau adalah Habib Ibnu Isa, Habib Ibnu Muhammad Al-Ajami Al-Parisi aslan, orang asli Parsan, Al-Bashari, orang Basrah juga beliau, sakana tinggalnya. Seorang abid yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau sempat bertemu Lakil Hasan, bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Ibnu Sirin. Sayyidina Ibnu Sirin kan sahabat Nabi, berarti Muhammad Al-Ajami ini, Abu Muhammad Al-Ajami ini berarti tabi'in, jadi murid sahabat beliau. Rahimahullahu ta'ala, yang dikisahkan Syekh Yaqulu, dia berdoa. Nah, ini saking orang yang mengenal kepada Allah itu, dia berkata, mungkin tidak pernah kita terucap doa seperti ini. Allahumma ja'alna jayyidin kana yuridu ayyakula Allahumma ja'alna jiyadan falayata'ahu lisan. Ya Rabbi jayyidin, begitu aja dia terucap, saking kenalnya. Nah, apa maksudnya? Ya Allah, maksud beliau ini, beliau berkata begini, ya Allah, engkaulah yang terbaik sebaik-baiknya kedermawanan, tanpa terbatas sedikit pun. Akhirnya beliau keluh, lidah beliau keluh tuh tidak bisa lagi mengucap, saking merasakan keagungan kebaikan Allah pada diri beliau dan alam semesta ini. Jadi beliau melihat rahmat dan kasih sayang Allah ini, seluruh semesta ini tidak lain adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain adalah kedermawanan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau ingin berkata, ya Allah, engkau adalah orang maha Tuhan yang maha terbaik, tapi tidak bisa mengucapkannya. Ini maaf, mikrofonnya kurang bagus, nah, masih mengisap, masih kadar kurang bagus lagi. Nah, yang terjadi itu tadi tuh, keluhlah lidah beliau karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang makin mengenal kepada Allah itu makin keluh. Dalam kitab Huzairi dan Risalah Qusairi dulu ya, sedikit ya saya sampaikan Risalah Qusairi. Di dalam Syekh Al-Husairi, dalam kitab Risalatul Qusairi, Risalah Imam Qusairi. Jadi berbagi-bagi kitab ini supaya ada perbandingan, supaya ada pemahaman, dan
memiliki referensi. Referensi itu kitab kutipan. Supaya saya mengajar di sini tidak berdasarkan pikiran saya, ada pedoman pokok. Yalah. Nah, kalau di dunia pesantren tuh ada panduan, ada apanya, ada jadwal yang dibicarakan apa, ya kah? Nah, jadi kalau ada salah pun mudah dipahami, kembali kepada referensi asal. Syekh Imam Qusair mengistilahkan hijab itu dengan as-sitru, sitrun atau as-sitru, bahasa lain satar. Satar itu seperti juga hijab, dinding. Kita ini ada dinding. Al-awam pigito is-sitri. Orang awam itu seringkali, kebanyakan umumnya orang awam itu, kata Syekh Imam Qusairi, pi gota is-sitri, dalam kabut kegelapan yang mendinding. Wal kawas pidawami tazali. Perbedaannya dengan orang kawas, dia melihat Tuhan di alam semesta ini, meskipun alam semesta ini bukan Tuhan, tapi dia melihat apa yang dilihatnya. Yang dilihatnya cahaya-cahaya perbuatan Allah, cahaya-cahaya kebaikan Allah. Itulah orang khawas. Itulah orang yang dekat kepada Allah, orang yang dikhususkan dalam hidup ini lebih khawas. Sehingga mereka melihat semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia tidak lain adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melihat apapun yang bergerak di alam semesta ini tidak lain adalah gerakan harakah yang Allah arahkan menuju kebaikan demi kebaikan. Beda kan? Kalau kita melihat dunia ini mau hancur, yalah, mau kiamat. Kalau orang-orang khawas di sini melihat alam semesta ini adalah obral kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, obral kebaikan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa makna di dalam kehidupan kita untuk tegak dan hidup kita dengan ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.